Perkenalkan, nama saya Ariel Erikson Galung, NPM 240 20 50 161. Baik, di sini saya akan menjawab 3 soal, yaitu soal yang pertama sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia, soal yang kedua kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, soal yang ketiga ragam dan laras bahasa Indonesia. Soal yang pertama sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Awal mula bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak abad ke-7. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi di wilayah negara Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia pada abad yang ke-19, bahasa Melayu mulai dikembangkan sebagai bahasa nasional oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional atau Deklarasi Pemuda. Baik, yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada 3, yaitu 1. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan sebagai lambang identitas bangsa dan negara. Yang kedua, bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi bahasa Indonesia ada 5, yaitu yang pertama, fungsi komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang kedua, fungsi integrasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat integrasi untuk mempersatukan bangsa dan negara. Yang ketiga, fungsi identitas. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat lambang identitas bangsa dan negara. Yang keempat, fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai. Yang kelima, fungsi kebudayaan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat kebudayaan dan melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa. Ketiga, ragam bahasa Indonesia dan laras bahasa Indonesia. Soal yang ketiga, ragam dan laras bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia, yaitu ada 2, yaitu 1 ragam lisan dan 2 ragam tulis. Ragam lisan bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi lisan seperti contohnya dalam percakapan sehari-hari. Ragam tulis bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi seperti surat, laporan, atau artikel. Laras bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, laras baku. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks formal dan resmi, seperti dalam penulisan laporan dan artikel. Kedua, laras tidak buku. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks informal atau tidak resmi, seperti contohnya percakapan sehari-hari. Yang ketiga, laras pergaulan. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks pergaulan dan sosial, seperti contohnya percakapan dengan teman dan keluarga. Sekian dari saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan.